Soal nomor 2, gambarkan setiap pertidaksamaan untuk menentukan daerah penyelesaian dari soal nomor 1. Ini yang A, 2x min 9y lebih besar sama dengan setengah. Jadi kita tulis lagi 2x min 9y lebih besar sama dengan setengah. Untuk menentukan titik, kita bisa membuat seperti ini. Pertama kita buat x sama dengan 0. Kita masukkan, substitusikan ke persamaan. Jadi yang ini menjadi 2 dikali 0 kurangi 9y. Lebih besar sama dengan setengah. Ini jadi 0. 2 kali 0 itu 0. Jadi yang tersisa adalah min 9y. Lebih besar sama dengan setengah. Dan sekarang untuk mencari y di sini, berarti setengah dibagi min 9. Karena pembaginya negatif, maka tandanya akan berubah tanda. Nah, menjadi seperti ini. Tadinya lebih besar sama dengan, menjadi lebih kecil sama dengan. Terus setengah dibagi 9 itu adalah 1/18. Maka titik pertama kita dapatkan yaitu titik 0, ini min ya. Min 1/18. Dan sekarang kita buat, tadi yang dibuat x sama dengan 0, kita buat yang sekarang adalah y sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan 2x min 9y lebih besar sama dengan setengah. 0 kita masukkan ke sini. Maka ini menjadi 2x min 9y. Di sini kita tulis 2x min 9 dikali 0. Lebih besar sama dengan setengah. Ini menjadi habis, menjadi 0. Dan sisanya di sini menjadi 2x lebih besar sama dengan setengah. Ini 1/2. Maka x di sini lebih besar sama dengan 1/2 dibagi 2 itu adalah 1/4. Maka titik yang ini kita dapatkan 1/4,0. Anggap yang ini adalah titik A, ini adalah titik B. Maka kalau kita gambar, di sini adalah sumbu y, di sini adalah sumbu x-nya. Ini y, titik 0. Misalkan di sini adalah titik 1. Ini skalanya yang min 1. Dan sekarang kalau 1/4, kalau segini adalah setengahnya, berarti 1/4 diasumsikan ada di sebelah sini. Dan 1/16 ada di sebelah sini. Jadi kita tinggal tarik garis. Yang ini adalah titik A, yang ini adalah titik B. Kita tarik garis. Dan garis ini adalah garis 2x min 9y lebih besar sama dengan setengah. Dan sekarang kita mencari daerah hasil ya. Jadi di daerah penyelesaiannya di sini apakah ada di sebelah sini atau ada di sebelah sini. Nah, di sini kita harus mencari. Andaikan kita ambil titik secara acak. Misalkan di sini ada titik 1, min 1. Kita masukkan ke persamaan 2x min 9y lebih besar sama dengan setengah. X-nya kita gantikan dengan 1, Y-nya dengan min 1. Jadi di sini 2 dikali 1 kurangi 9, Y-nya adalah min 1. 9 kali min 1 lebih besar sama dengan 1/2. Jadi kita kalikan 2 kali 1 adalah 2, min 9 kali min 1 itu menjadi plus 9. Lebih besar sama dengan setengah, maka yang ini nilainya adalah 11 lebih besar dari setengah. Dan ternyata 11 lebih besar dari setengah, berarti pernyataan di sini betul ya. Jadi daerah arsiran ke bawah yang ini adalah sebagai daerah penyelesaian. Jadi ini untuk jawaban yang nomor 2 bagian A. Nomor 2 bagian B, x min 6y lebih besar sama dengan 0. Kita asumsikan x sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan. Berarti di sini menjadi kita tulis 0 kurangi 6y lebih besar sama dengan 0. Ini untuk mencari titik pertama ya. Jadi 0 kurangi min 6y hasilnya tetap min 6y lebih besar sama dengan 0. Berarti y di sini akan menjadi lebih kecil sama dengan, karena di sini pembaginya adalah berharga negatif. Jadi 0 dibagi negatif. Maka y-nya tetap saja y lebih kecil sama dengan 0. Maka titiknya di sini sudah kita dapatkan, nilainya adalah titik 0,0. Dan untuk yang kedua
kita asumsikan X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan X kurangi 6Y lebih besar sama dengan 0. Jadi X-nya kita masukkan, kita ganti dengan 2, masukkan ke sini. Jadi di sini kita tulis 2 dikurangi 6Y lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis min 6Y lebih besar sama dengan yang 2 kita pindah menjadi min 2. Maka Y di sini ini berubah tanda karena pembagi di sini berharga negatif. Jadi min 2 dibagi min 6. Ini habis. Jadi min bagi min menjadi plus. 2 dibagi 6 adalah 1/3. Maka titiknya di sini sudah kita dapatkan. Kalau X-nya 2 maka Y-nya adalah 1/3. Jadi 2,1/3. 1/3. Jadi kita anggap yang ini adalah sebagai titik B. Yang ini yang tadi adalah 0,0 kita anggap sebagai titik A. Di sini kita tinggal menggambar. Kita gambar di sini sumbu Y, ini adalah sumbu X-nya. Ini 0. Ini misalkan sampai ke 2 ya, urut skalanya sampai 2. Titik pertama 0,0, ini adalah titik A. Dan titik B-nya adalah 2,1/3. Misalkan 1/3 anggap ada di sini. Jadi kita tarik garis sejajar dengan sumbu X dengan jarak 1/3 dan di sini adalah titiknya. Jadi kalau kita tarik garis, ini akan menjadi seperti ini. Dan garis ini kita namakan garis X kurangi 6Y. X kurangi 6Y lebih besar sama dengan 0. Dan sekarang kita tinggal mencari daerah penyelesaian. Mencari daerah penyelesaian. Kita akan ambil secara sampel ya. Sampelnya apakah nanti di sini atau di sini yang akan menghasilkan daerah positif. Misalkan kita ambil titik yang mudah, di sini adalah titik 2,0. Nah, kita masukkan ke persamaan. Apakah nanti akan lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Kita masukkan ke persamaan, X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 sini masuk ke sini. Jadi 2 dikurangi 6, Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 6 kali 0 lebih besar sama dengan 0. Di sini menjadi 2, 6 kali min 6 kali 0 itu 0. Lebih besar sama dengan 0, maka perhatikan 2 lebih besar sama dengan 0. Dan ini ternyata titik 2,0 di sini adalah menghasilkan nilai lebih besar sama dengan 0 atau positif. Jadi daerah arsirnya di sini. Daerah arsirnya. Dan sebagai catatan, garis yang X kurangi 6Y, yang garis yang ini, garisnya ditulis tidak terputus-putus ya. Jadi garisnya garis mulus ya, tidak terputus-putus karena di sini ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya adalah putus-putus. Soal bagian C, di sini kita gunakan kali silang terlebih dahulu sama dengan cara nomor 1 untuk mencari himpunan penyelesaian. Jadi yang pertama 2X dikali 4 ya, kita kalikan ini menjadi 8X. Tandanya lebih besar sama dengan 5 dikali Y. Artinya ini menjadi 5Y. Dan sekarang variabel Y kita pindahkan ke ruas kiri. Di sini menjadi 8X kurangi 5Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi sebuah persamaan yang mudah ya. Jadi di sini kita akan mencari titik potong pertama, kita buat X sama dengan 0. Kalau kita buat X sama dengan 0, ini soalnya sama dengan yang C kondisinya. Kalau 0 kita masukkan ke sini, ini menjadi 0 ya. 8 kali 0 itu 0, kurangi 5, Y lebih besar sama dengan 0. Maka di sini menjadi min 5Y lebih besar sama dengan 0. Berarti Y di sini lebih kecil sama dengan 0/-5 dan hasilnya adalah tetap 0, lebih kecil sama dengan 0. Maka kalau X-nya 0, Y-nya juga akan 0. Jadi titiknya adalah kita anggap sebagai titik A 0,0. Dan sekarang mencari titik kedua, kita asumsikan di sini X-nya sama dengan 2. Kita asumsikan lagi sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan 8X min 5Y lebih besar sama dengan 0.
2 kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali 8 itu adalah 16. 16 kurangi 5Y lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini menjadi min 5Y lebih besar sama dengan 16, kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti menjadi min 16. Ini menjadi min 16. Maka Y di sini tandanya akan berubah tanda. Karena di sini bernilai negatif ya pembaginya. Jadi min 16 dibagi min 5. Ini habis. Artinya menjadi positif. Jadi Y di sini lebih kecil sama dengan 16 dibagi 5 itu adalah 3 ya. Jadi 3 1/5. Ini untuk nilai Y-nya, maka titiknya di sini adalah 2,31/5 atau 3,2. Ini adalah kita anggap sebagai titik B. Dan sekarang untuk menggambar, kita gambar di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X-nya. Titik pertama adalah 0,0, berarti ada di sini. Dan titik kedua adalah 2,31/5, dan ini gambarnya terlalu kecil ya, karena 31/5. Jadi kita ulang lagi gambarnya, kita perbesar saja di sini. Di sini ini X-nya. Misalkan ini 1, 2, 3. Di sini 1, 2. Titik pertama 0,0, dan kalau titik 2 ada di 31/5 tuh berarti sekitar ada di sini. Nah, ini adalah titiknya. Kita tarik garis. Nah, ini adalah garisnya. Garisnya masih garis tebal ya, bukan putus-putus karena ada tanda sama dengan. Dan sekarang kita tinggal menentukan mana daerah yang positif dan daerah yang negatif. Karena di sini di soal dikatakan harus lebih besar dari 0. Berarti kita ambil daerah positif. Misalkan kita ambil yang mudah angkanya, yaitu angka 2,0. Angka 2,0. Jadi kita masukkan 2,0 ke persamaan. Dan persamaannya adalah 8x min 5y. 8x min 5y. Nah, min 5y lebih besar dari 0. Apakah betul? Coba kita masukkan 8, x-nya kita ganti dengan 2, dikurangi 5, y-nya ganti dengan 0. Nah, seperti ini. 8 kali 2 itu adalah 16. Min 5 kali 0 itu 0. Dan ternyata 16 kurangi 0 itu 16, lebih besar dari 0. Berarti daerah yang sini, daerah ini, itu adalah sebagai daerah penyelesaian. Di bagian D, di sini jawaban untuk penyelesaiannya sudah saya pindahkan dari soal nomor 1, kita pindahkan ke soal nomor 2. Caranya yang ini adalah kali silang ya. Jadi kali silang menjadi 2 dikali dalam kurung X plus 3Y, dan yang ini 3 dikali dalam kurung 4X plus 2Y, dan nilai akhirnya adalah X lebih kecil sama dengan 0. Nilai akhirnya. Jadi untuk menggambar yang bagian D, kalau di sini adalah sumbu Y-nya dan di sini adalah sumbu X-nya, dikarenakan di sini X lebih kecil sama dengan 0, berarti ada di sumbu Y. Nah, ini garisnya untuk garis X lebih kecil sama dengan 0, dan dikatakan lebih kecil sama dengan 0 di sini berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Karena di sebelah kiri akan berharga negatif. Dari 0 di sini pindah ke sini menjadi negatif. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Nah, ini untuk jawaban yang bagian D. Untuk soal yang bagian E, kembali saya sudah pindahkan pembahasan dari soal nomor 1. Jadi di sini sudah sejelas, kalau soal nomor 1 diikuti berarti nanti jawabannya sudah tahu kalau yang bagian E di sini adalah himpunan kosong. Dan begitu juga untuk yang bagian F. Bagian F di sini juga adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong untuk bagian E dan F, maka di sini tidak ada gambarnya karena himpunan kosong. Jadi kalau mengikuti soal nomor 1 di bagian E dan F, nah bagian pembahasan untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya di sini sudah dituliskan secara jelas ya. Dan mereka menghasilkan himpunan kosong. Jadi tidak ada gambar untuk bagian E dan bagian F.